Saat mereka di London, Harry dan Meghan telah melakukan kunjungan rahasia untuk bertemu dengan Ratu. Pertama kalinya sejak tahun 2020. Koresponden Eropa kami, Karen Greenbank, membawakan kabar terbaru. Sumber resmi mengonfirmasi bahwa Harry dan Meghan baru saja melakukan kunjungan diam-diam kepada Ratu di Istana Windsor. Dan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, terlebih lagi, kunjungan ini terjadi tak lama setelah sebuah insiden yang cukup memalukan terjadi di bandara. Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Meghan Markle, mantan anggota keluarga kerajaan yang dulu dikenal sebagai simbol kemodernan monarki, dilaporkan kehilangan kendali saat seorang petugas imigrasi ARES di bandara LAX menolak menyebutnya sebagai Duchess. Menurut saksi mata, dalam momen panas yang disaksikan oleh beberapa penumpang, Meghan diduga langsung memprotes dan meminta agar gelarnya diakui, hanya untuk mendapat jawaban dingin dan biasa-biasa saja dari petugas itu. Pertemuan ini, yang digambarkan oleh salah satu sumber sebagai sikap arogan dan memalukan, kembali memicu perdebatan. Apakah Meghan masih hidup dalam ilusi kerajaan? Harry dan Meghan masuk ke istana sambil melambaikan tangan, dan menurut laporan, mereka pun mendapat lambaian balik. Tapi ini adalah kali pertama dalam 2 tahun terakhir Meghan menginjakkan kaki di tanah Inggris, sejak mereka melepaskan gelar kerajaan dan pindah ke California. Dan insiden di pos pemeriksaan imigrasi itu seperti mengupas habis citra sang mantan Duchess di tengah hiruk-pikuk bandara LAX, salah satu yang tersibuk di Amerika Serikat. Terjadi sebuah momen yang kini menjadi simbol dari pencarian identitas Meghan yang belum usai. Menurut kesaksian beberapa penumpang dan laporan dari orang dalam, Meghan tampak jelas kesal selama pemeriksaan rutin di imigrasi. Sementara, penumpang lain tetap tenang dalam antrean. Ia mulai tegang begitu petugas mengembalikan dokumennya dan menyebutnya sebagai Nyonya Markle, bukan Duchess. Meghan dilaporkan langsung membetulkan petugas itu, katanya dengan tegas, "Nama saya Duchess." Petugas dengan tenang dan tidak terpengaruh menjawab, "Bu, di sini kami tidak menggunakan gelar kerajaan." Sebuah respons sederhana, datar, dan sesuai dengan aturan standar ICS. Tapi bagi banyak orang, itu juga semacam pengingat keras bahwa dunia luar sana tidak lagi mengakui status lamanya. Bayangkan saja, Harry dan Meghan mengendarai mobil masuk ke area istana, melambaikan tangan, dan orang-orang di sana bahkan membalas lambaian mereka. Tapi momen itu tidak sekadar sapaan biasa. Ini adalah pertemuan simbolis yang terjadi setelah lebih dari 2 tahun berlalu sejak Meghan Markle terakhir kali menginjakan kaki di tanah Inggris. Sejak saat mereka mundur dari tugas-tugas kerajaan, pindah ke California, dan melepaskan semua hak atas gelar resmi mereka, ini adalah kunjungan publik pertama Meghan sebagai mantan bangsawan. Dan reaksinya langsung terlihat. Saksi mata menyebut bahwa wajahnya langsung berubah. Dari percaya diri menjadi canggung dan kesal. Ada yang menyebut dia tampak seperti masih mengira akan ada karpet merah yang menyambut. Padahal yang ada hanyalah kenyataan. Dingin yang tak bisa dibantah. Satu pertemuan singkat itu cukup membongkar ilusi yang masih dia pegang. Bahwa dia bisa masuk ke ruang manapun, di Amerika atau Eropa, dan tetap diperlakukan seperti bangsawan. Padahal nyatanya, dia bukan lagi bagian dari sistem itu. Dan penghargaan sosial itu tidak otomatis datang hanya karena dulu dia pernah menjadi Duchess of Sussex. Ini adalah momen identitas yang retak di depan umum. Meghan ingin perlakuan kerajaan, tapi menolak tanggung jawab dan aturan yang menyertainya. Sejak 2020, pasangan ini terus-menerus mengklaim bahwa mereka mencari kehidupan normal. Tapi langkah-langkah mereka selama ini malah bicara lain. Ini membuat banyak orang mulai bertanya, apakah mereka benar-benar ingin hidup biasa? Atau hanya ingin keluar dari sorotan publik, tanpa benar-benar melepas citra elit mereka? Yang pasti, anak-anak mereka, Archie dan Lilibet, tidak ikut serta dalam kunjungan ini. Harry dan Meghan sendiri dilaporkan sedang bersiap untuk meluncurkan Invictus Games besok di Den Haag. Tapi sebelum itu, mungkin kamu bertanya, kenapa reaksi kecil ini begitu penting? Karena sampai hari ini, Meghan masih memperkenalkan dirinya sebagai Duchess of Sussex, baik dalam wawancara, forum profesional, maupun proyek bisnisnya. Seluruh citranya, seluruh deal yang dia dapat, bahkan cara dia diperlakukan oleh media, semua itu dibangun di atas sebuah gelar yang sebenarnya sudah tidak aktif lagi. Pertemuan singkat di bandara bukan cuma salah paham, itu adalah penyingkapan fakta. Betapa dalamnya dia mengaitkan nilai diri pada sebuah status yang sudah lama dia tinggalkan. Dia meninggalkan struktur dan tradisi kerajaan, tapi tetap mengharapkan keistimewaan dan tepuk tangan yang dulu menyertainya.
Bagi banyak orang, ini terasa seperti kebingungan identitas yang sulit dijelaskan. Apakah Meghan sekarang warga biasa, atau masih merasa sebagai seorang Duchess? Baru-baru ini, kami sempat membahas sebuah wawancara CBS yang akan tayang, dan itu muncul tepat sebelum kunjungannya ke Inggris berakhir dengan canggung. Kami juga mengundang pendapat dari Angela Levin dan Kevin Sullivan soal hal ini. Dan inilah apa yang mereka katakan. Menurut saya, ini sangat khas Diana sekali, kata Angela. Kamu ambil sebuah isu, kamu selami, kamu bawa ke publik. Dalam kasus Putri Diana, itu adalah keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Dan dia gunakan momen itu untuk tetap relevan. Meghan ingin bisa menjadi keduanya, seorang wanita biasa, dan simbol kerajaan, tapi hanya saat itu memberinya manfaat. Sebuah gelar tanpa tanggung jawab resmi, pengakuan publik tanpa kewajiban institusi. Jangan lupa, Meghan Markle sendiri yang memilih mundur dari keluarga kerajaan. Bersama Harry, mereka pernah menyatakan bahwa sistem itu terlalu otoriter, terlalu konservatif, dan terlalu invasif. Mereka menginginkan kebebasan. Tapi entah kenapa Meghan terus menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar melepaskan satu hal penting. Pengakuan publik yang datang dari statusnya sebagai mantan bangsawan. Dia bukanlah seorang duchess yang lahir dari pengabdian nasional. Dia mendapatkan gelar itu lewat pernikahan, dan meskipun dia bebas menggunakan nama itu secara pribadi, dia tidak bisa lagi memintanya disertai dengan akses, penghormatan, atau perlindungan kerajaan. Itulah sebabnya ini disebut mirip dengan cara Putri Diana dulu. Meghan menemukan sebuah isu, naik ke panggung, dan gunakan media untuk menarik perhatian dunia. Bedanya, Diana punya dukungan kerajaan. Harry dan Meghan tidak. Mereka tidak lagi memiliki legitimasi resmi, tidak ada payung institusi, dan tidak ada dasar yang membuat publik harus terus menganggap mereka sebagai tokoh kerajaan. Dan itulah masalahnya. Tanpa fondasi itu, semua narasi mereka mulai retak. Meghan mendapat gelar itu melalui pernikahan. Tapi tak lama setelah menerimanya, dia malah mulai mengkritik sistem yang memberinya gelar tersebut. Kini, dia menggunakan gelar Duchess, seperti seorang selebritis menggunakan tas bermerek. Dipakai saat sedang di depan kamera, disimpan saat tidak lagi nyaman. Itu adalah perbedaan besar antara seseorang yang lahir dalam tugas kerajaan dan seseorang yang memandang bangsawan sebagai sebuah branding belaka. Dan menurut banyak pengamat, Meghan termasuk dalam kelompok terakhir. Baginya, kerajaan bukanlah panggilan hidup, hanya citra yang bisa dipakai dan dilepaskan sesuka hati. Publik Amerika dulu sempat merasa simpati pada Meghan. Di masa awal pasca mereka mundur dari tugas kerajaan, ada rasa penasaran, bahkan dukungan, terhadap narasi tentang wanita yang berdiri, melawan tekanan pers Inggris dan tradisi kerajaan yang kaku. Tapi kini, perlahan tapi pasti, sentimen itu mulai berubah. Permintaan akan validasi terus-menerus, keluhan publik yang tiada henti, dan kecintaannya pada sebuah gelar yang tidak memiliki makna legal di Amerika. Semua ini mulai membuatnya terlihat lelah dan tidak autentik. Setelah insiden bandara itu, banyak warga Amerika yang langsung membanjiri media sosial bukan untuk membela Meghan, tapi untuk mengejek gagasan bahwa dia masih mengharapkan perlakuan kerajaan di tengah bandara biasa, di negara yang bahkan tidak mengenal sistem monarki. Komentar-komentarnya bervariasi, dari sindiran tajam. Seseorang tolong kasih tahu Meghan kalau ini bukan istana Buckingham, hingga kritik blak-blakan. Kenapa sih dia masih peduli dipanggil Duchess atau enggak? Yang menarik, ini juga terjadi bersamaan dengan momen langka. Wawancara TV pertama mereka berdua sejak percakapan kontroversial bersama Oprah tahun 2021. Jadi seluruh duk mata tertuju pada mereka. Bagaimana hubungan mereka, bagaimana cara mereka bekerja sama, dan apakah narasi lama masih bisa dijual. Ada benarnya juga yang dikatakan Angela Levin. Meski dia meninggalkan Inggris, dia tampaknya masih kesal ketika gelar itu tidak lagi digunakan oleh orang lain. Seolah-olah dia ingin semua manfaat dari sebuah identitas kerajaan, tanpa harus tinggal di bawah aturan dan harapan yang menyertainya. Dan inilah masalahnya. Publik Amerika tidak peduli pada gelar. Mereka peduli pada keaslian. Semakin keras Meghan mempertahankan citra seorang bangsawan, semakin jelas pula jaraknya dari realitas, dari sorotan global, dari hubungan keluarganya, hingga dari kenyataan bahwa brand Duchess kini semakin pudar. Dan meskipun dia mungkin belum siap mengakuinya, tampaknya brand itu sudah tidak bisa dibawa lari kemanapun. Penolakan Meghan untuk dipanggil dengan sebutan apapun selain Duchess bukan hanya soal rasa hormat, itu adalah sinyal bahwa brandnya sedang hancur perlahan.
Citra publiknya dibangun dengan sangat hati-hati, terutama lewat wawancara fenomenal. Bersama Oprah, saat itu dia memposisikan dirinya sebagai mantan bangsawan yang berani melawan sistem. Tapi laporan terbaru menunjukkan hal lain. Saat sebuah pertanyaan langsung menyentuh masa lalunya yang pribadi, Meghan tampak kesal. Bahkan bisa dibilang marah, dan inilah bagian yang penting. Kamu juga mengalami penderitaan yang sangat personal, sampai-sampai pernah mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupmu. Itu bukan sekadar cerita sedih biasa. Itu adalah fondasi dari setiap kesepakatan yang dia tanda tangani pasca kepergiannya dari kerajaan, dari Spotify ke Netflix, dari buku anak-anak hingga penampilan di panggung besar. Meghan Markle tidak menjual dirinya sebagai aktris atau aktivis. Dia menjual identitas baru, seorang mantan bangsawan modern yang memiliki suara keras dan pengalaman dramatis. Sayangnya, kini citra itu mulai pudar. Ironisnya, Meghan sendiri yang memilih keluar dari institusi kerajaan, tapi belum rela melepaskan bayangan kemegahan itu. Kini dia harus berdiri atas namanya sendiri. Tapi tanpa gelar, dia bukan lagi Duchess, hanya Meghan Markle, mantan aktris yang punya nama, tapi tidak lagi punya legitimasi. Dengan gelar itu, dia masih bisa menjual narasi tentang kerajaan yang direka ulang. Tapi sekarang, saat Anda sudah mundur dari sistem, tapi tetap ingin dihormati seperti sebelumnya, disitulah ilusi mulai retak. Saya tahu ini mungkin terdengar keras, dan saya bisa lihat kamu agak canggung saat saya membawa topik ini. Tapi percayalah, ini adalah percakapan yang perlu terjadi. Menurut Angela Levin, Meghan jelas tidak siap ditanya seperti itu. Reaksi di layar sangat jelas. Tatapan dingin, ekspresi ketus, dan matanya yang berkata lebih dari cukup. Dia tidak bisa mundur dari situasi itu. Dan itulah masalahnya. Semakin keras dia mencoba mempertahankan identitas itu, semakin nyata kebohongannya. Gelar, Duchess of Sussex, yang dulu terdengar segar dan unik, kini malah terasa seperti sandiwara yang sudah basi. Insiden di bandara itu tidak cuma melukai egonya, itu membuka mata dunia, bahwa Meghan sedang berjuang keras mempertahankan citra, di tengah kenyataan bahwa dunia sudah tidak peduli lagi. Media internasional langsung memberi label, Diva Global. Dan ceritanya tidak berhenti di Amerika saja. Beberapa jam setelah insiden, tabloid Inggris seperti The Sun dan Daily Mail langsung menyerbu beritanya. The Sun menyebutnya sebagai realitas kerajaan yang tidak bisa dihindari. Sementara Daily Mail menyebut Meghan memarahi petugas imigrasi saat tidak mendapat perlakuan istimewa. Outlet Australia dan Kanada ikut meramaikan menggambarkannya sebagai wanita yang masih hidup dalam khayalan superioritasnya sendiri. Di Inggris, tempat protokol kerajaan masih punya makna. Kejadian ini dianggap sebagai contoh lain betapa Meghan terus meminta penghormatan dari institusi yang dulu dia tinggalkan. Dia ingin semua manfaat dari menjadi bangsawan, tapi tidak mau membayar harga. Yang menyertainya, komentator kerajaan Richard Fitzwilliams berkata, inilah yang terjadi kalau kamu mencampurkan selebritis dengan bangsawan. Untuk banyak orang di Inggris, Meghan adalah simbol kontradiksi. Seorang wanita yang menginginkan kemegahan gelar, tapi tidak mau ikut aturan dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan reaksi internasional ini penting diperhatikan. Saat kamu berada di bawah sorotan publik, ada risiko tersendiri. Kamu pasti akan ditanya hal-hal yang tidak kamu harapkan. Bronte dan Angela tadi sempat menyebut bahwa Harry dan Meghan sedang membangun sebuah jaringan orang tua. Tujuannya membantu keluarga yang sedang melawan cyberbullying dan tekanan media sosial. Tapi pertanyaannya tetap muncul. Kenapa mereka? Dan apakah ini langkah tulus atau hanya strategi promosi? Meghan dan Harry memang susah payah membangun kehadiran global mereka. Tapi satu detik kesombongan, tertangkap kamera dan tersebar luas, bisa menghancurkan bulan-bulan strategi PR mereka. Dalam kasus ini, narasinya sangat jelas. Meghan ingin dipandang sebagai mantan bangsawan, tapi dia tidak bertindak seperti salah satunya. Ahli kerajaan bahkan sudah memprediksi ini sejak lama. Tabrakan antara identitas dan realitas, seperti insiden di bandara itu, bukanlah kejutan besar bagi mereka yang mengikuti perkembangan kerajaan. Dekat-dekat. Angela Levin, biografer yang sering menulis tentang Pangeran Harry dan keluarga kerajaan, pernah memperingatkan bahwa penolakan Meghan untuk melepaskan gelar Duchess suatu hari akan berujung pada situasi canggung. Dan inilah saat itu. Meghan memang harus menghadapi tembok ini, saat gelar itu tidak lagi membuka pintu. Saat jabatan itu tidak lagi mendapat penghormatan, dan saat dunia mulai berpaling darinya.
Saat Ratu Elizabeth II memberi izin Meghan dan Harry untuk mempertahankan gelar mereka setelah mundur dari tugas-tugas kerajaan, itu dilakukan dengan hati-hati dan penuh syarat. Tapi, kini, banyak pakar kerajaan percaya bahwa keputusan itu adalah sebuah kesalahan. Gelar kerajaan bukanlah aksesori mode, itu adalah simbol dari tanggung jawab dan pengabdian. Seperti yang disebutkan Angela, gelar datang dengan tugas. Kalau kamu meninggalkan tugas itu, maka kamu juga harus rela melepaskan gelar itu. Dan banyak yang sepakat, insiden di bandara ini hanya semakin memperkuat keyakinan itu. Meghan bukanlah seorang bangsawan modern, dia hanyalah seorang selebriti Hollywood yang bersembunyi di balik tirai kerajaan. Biasanya, setiap kali Meghan dikritik, tim PR-nya langsung bertindak cepat. Ada rilis pernyataan resmi, wawancara lembut bocor ke media, atau foto-foto baru yang menggambarkan dia sebagai korban persekusi publik. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Hanya diam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Yang ada hanyalah suara opini publik yang semakin dingin. Dan kebisuan inilah yang paling berbicara. Timnya tahu, kali ini mereka tidak bisa memoles cerita. Ini bukan gosip belaka. Ini disaksikan banyak orang. Ini bukan narasi yang dibentuk oleh pers. Ini terjadi di depan umum amarah Meghan karena tidak dipanggil Duchess. Nyata, terlihat, dan sayangnya, sangat tidak relevan. Karena sekali punya citra, kamu tidak bisa terus-menerus memaksa dunia melihatmu seperti itu. Kalau kamu sendiri sudah tidak menjalaninya. Mungkin inilah titik baliknya. Saat tim PR tidak bisa lagi menyelamatkan narasi. Saat publik mulai melihat bahwa selama ini semua hanyalah citra. Meghan Markle, sang master manipulasi media, akhirnya bertemu tembok yang tidak bisa dia lewati dengan senyum manis atau monolog emosional. Dan dunia kini menyaksikan bagaimana dia perlahan mulai kehabisan naskah. Satu insiden bandara, satu tatapan marah, dan satu kesadaran tak terhindarkan. Dia tidak lagi bisa mengendalikan ceritanya sendiri. Apakah ini akan jadi pelajaran, atau malah membuatnya semakin keras kepala pada pencitraan yang sama? Jika ini benar-benar kesempatan refleksi, mungkin dia akan mulai bertanya seberapa jauh dia sudah terpisah dari publik yang dulu dia klaim sebagai audiensnya. Dulunya, dia dicari dan diwawancara. Kini, dia hanya bisa berharap ada yang masih peduli. Kalau ini benar-benar momen refleksi, mungkin Meghan akan mengakui bahwa memaksa dipanggil Duchess di Bandara Amerika itu tidak perlu, dan terasa sangat tidak relevan. Tapi kalau kita lihat masa lalu, satu hal jelas Meghan bukan tipe yang mundur. Dia juga bukan tipe yang menyesal, dia adalah tipe yang bereaksi. Selama ini, kritik yang datang selalu dibalas dengan strategi yang matang, wawancara emosional, gugatan hukum, dan konten yang dirancang untuk membuatnya dilihat sebagai korban. Salah paham. Tapi kali ini, jalan itu tidak tersedia. Tidak ada yang bersalah padanya. Tidak ada media yang memutarbalikkan ucapannya. Yang terjadi hanyalah dia tidak mendapat perlakuan spesial yang selama ini dia harapkan. Dan reaksinya buruk. Kalau itu bukan tanda egonya yang terlalu besar, lalu apa lagi? Sekarang Meghan masih mengukur nilai dirinya dari bagaimana orang lain menyebutnya. Dan itu adalah perangkap berbahaya bagi seseorang yang mengklaim sudah keluar dari sistem kerajaan demi kebebasan. Mungkin pelajaran terpenting dari insiden ini adalah satu hal, Amerika, negara pilihannya, sudah mulai berpaling. Negara yang dulu menyambut hangat kedatangannya sebagai suara baru perubahan, kini mulai lelah. Di sini, rakyatnya tidak tunduk pada gelar. Mereka tidak peduli pada mahkota atau jabatan bangsawan. Yang mereka hormati adalah keaslian, kerendahan hati, dan ketahanan mental. Sayangnya, Meghan tidak lagi menunjukkan satupun dari itu. Saat pertama kali datang ke AS, dia punya kesempatan besar untuk membentuk ulang identitasnya. Dia bisa saja menjadi seorang advokat modern, pelopor perubahan sosial, atau bahkan penghubung antar budaya. Tapi dia memilih jalur lain. Dia bangun platformnya berdasarkan masa lalu sebagai mantan bangsawan, menggunakan gelar Duchess sebagai tameng sekaligus lampu sorot. Sayangnya, kini gelar itu tidak lagi punya daya. Magis tidak lagi membuka pintu, tidak lagi mendapat tepuk tangan. Yang ada hanyalah ejekan, sindiran, dan diamnya kamera. Reaksi publik di media sosial setelah insiden bandara itu bukan simpatik. Itu justru keras, pedas. Bahkan bisa disebut sadis. Orang-orang di Amerika tidak melihatnya sebagai mantan bangsawan. Mereka melihatnya sebagai wanita yang meninggalkan kerajaan, tapi belum benar-benar melepaskan bayangannya.
Dan kontradiksi inilah yang menjadi titik lemah terbesarnya, bukan lagi korban. Kini, dia dilihat sebagai sosok yang kecanduan status, tersinggung oleh hal-hal biasa, dan terkejut saat dunia nyata tidak, seperti naskahnya. Pada akhirnya, masalah terbesar Meghan bukanlah petugas imigrasi. Masalah terbesarnya adalah cermin. Dunia sudah bergerak maju. Pertanyaannya kini tinggal satu. Apakah Meghan bisa ikut bergerak, atau dia akan terus mencoba memaksa? Dunia kembali ke versi lamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, ya!